Selamat pagi, siang, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas nih seputar mobil yang ada di belakang saya nih. Sekalian sama ownernya. Keluh kesah, mungkin sebelumnya sudah pernah saya spill di video-video sebelumnya tentang review Aerio, Swift, sama Vios. Jadi ini mobil Swift tahun berapa cuy? 2007 GL. 2007 GL. Ngangkat berapa lu cuy? Ngangkat waktu itu 815. Kebetulan kondisinya emang ini semuanya masih standar. Dari mulai mesin, bodi, sampai kaki-kaki juga masih standar cuy. Cuman kilometer aja ya gondrong. Kilometer aja gondrong. 215.000 untuk seukuran mobil 2007. Ya lumayan inilah ya, lumayan panjang ya mobil daily. Kalau kesah lo Ci, ketika pakai mobil ini apa aja yang udah lo alamin, baik dari mesin, dari kaki-kaki, atau mungkin dari konsumsi BBM? Oke, baik. Jadi pas awal gua ngangkat mobil ini tuh berarti udah sekitar 2 tahun. Yang pertama gua dapet tuh, yang pertama ada seal bocor. Namanya juga mobil tua ya, tahun 2007. Seiringnya pemakaian juga sampai sekarang udah berapa tahun, udah 10 tahun lebih itu. Ada seal OCP bocor tuh, yang dari filter oli masuk ke head. Itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama. Cuman pas ketika ganti itu nggak mahal-mahal banget sih. Cukup budget 300.000 itu udah spare part sama jasa udah beres, selesai. Terus yang kedua itu ada bocor di head. Nah itu sama, cukup ganti packingnya aja. Packing head ya? Packing head aja. Untuk spare part nih cuy, mahal nggak cuy menurut lu? Oke, untuk spare part ada 2 macam nih. Kebetulan yang gua angkat ini tahun 2007 tipe GL CBU build up. Nah kalau buat Swift ada 2 macam. Yang pertama asli Jepang nih spare part CBU. Yang kedua lokal atau CKD, tapi orisinil lokal juga. Perbedaannya antara langit dan bumi coy. Ini yang CBU Jepang itu wah lumayan dibanding sama yang CKD. CKD itu masuknya dari Thailand juga. Bedanya apa tuh cuy? Bedanya kalau yang CBU itu yang pertama dengan tahun 2007 ya, 2007 itu udah ABS. Kemudian udah airbag. Fitur-fitur di dalamnya juga interior udah lebih lengkap. Dibanding dengan tahun 2008 akhir itu udah mulai masuk yang CKD tuh. Nah, yang 2008 akhir CKD tanpa ABS, tanpa airbag, dan fitur di dashboardnya juga banyak yang dikebiri juga cuy. Dikebiri maksudnya? Ya mungkin buat menghemat budget Ya. produksi juga gitu. Jadi menurut lu nih mendingan yang CBU atau yang CKD? Kalau gua jelas angkat yang CBU. Karena walaupun mesin sama, tipe mesin sama, tapi dari tarikannya tuh beda coy. Berarti udah nyobain yang CKD juga. Tetap buat beda. teman-teman nih yang mau angkat mobil ini nih, mungkin range-nya mungkin kalau sedikit bahan di 75, 85 lah ya, 2008 Ya. 2007 ya. Dengan kondisi ini mah lumayan segar walaupun dengan kilometer Kilometer pun gondrong juga lumayan. Terus untuk maintenance-nya cuy, menurut lu ribet nggak mobil ini? Untuk maintenance itu tergantung kita sendiri juga, balik lagi bagaimana cara kita ngerawat, terus perawatan rutinnya. Kalau lu mobil tahun muda sekalipun, kalau nggak dirawat rutin ya udah hancur, tetap sama aja. Apalagi Tapi mungkin mobil-mobil sekarang itu kan kualitasnya mungkin dikebiri lah ya istilahnya, atau dipotong lah banyak ya. yang mutasi lah. Mungkin beberapa kejadian, kebetulan langganan bengkel kami sama, jadi beberapa mobil dari Boling Almas, terus mobil-mobil baru ya Jazz ya Jazz mah masih mending lah ya, kayak Brio gitu kan mungkin banyak dikebiri. Jadi untuk spare part, mungkin bukan spare part, untuk kualitas bahannya akan lebih jelek dibanding dengan yang biasa. Kemudian apa aja yang udah lo ganti cuy di mobil ini? Oke, kebetulan sampai sekarang ini belum ada yang diganti nih, masih standar. Karena gua ngejarnya buat harian juga, terus buat luar kota juga. Kaki-kaki Kaki-kaki semuanya standar.
Kemarin ganti habis berapa sih itu? Oh iya itu, ada ganti kaki-kaki tuh, seal Rockstar yang pertama. Kemudian busing-busing arem yang bawah, oke lah itu. Ya Nah, namanya umur juga ya, mobil makan tua ya, umur umur ya. ya, masih masuk perawatan wajar lah. Dan untuk seal Rockstar itu, busing Rockstar itu, kebanyakan yang pakai Swift itu sudah berpikir, wah ini mahal nih Swift nih. Ternyata nggak seperti itu. Kebetulan di sini gua Rockstar, sealnya itu busing Rockstar, gua pakainya Grand Lipina tahun 2007. Sama berarti. Harga berapa sih? Harga lebih murah, cuman 50.000. Untuk Itu. busing-busing Busing-busing Rockstar ya. Rockstar. Kebetulan ini mobil udah pakai IPS, jadi kita sudah nggak mikirin lagi yang Iya. namanya Power bocor, power steering. steering atau Iya. apapun. Cuman minusnya amit-amit jajan, harganya mungkin akan Siap-siap lah. lebih di kisaran range-nya copotan itu 5.000 ya. 5.000. Kalau yang CKD itu copotan ada di 3.000 juga coy. Cuman kalau buat yang build up bisa sampai 12.000 itu. Rockstar aja 12 jutaan ya. 12 juta. Yang Rockstar aja itu yang CBU. Kemudian kemarin kita udah sempat ngobrol nih. Emang untuk part-part perintilan mobil ini tuh emang agak lumayan mahal. Kayak contohnya bumper sih. Bumper lo Bumper. kemarin pernah cari berapa yang GT? Oke. Awalnya gini, awalnya gue ada rencana pengen convert bumper yang GL ini ke bumper GT2, Swift GT2. Nah, kalau buat yang ori GT2 itu kisaran harga di 4,5.000. Itu yang ori copotan loh, Cuman bumper depan doang. bumper depan. Kondisi bahan Belum naik cat berarti. belum naik cat. Kalau yang custom bahan plastik atau bahan fiber itu ada di kisaran 3.000 coy. Lumayan ya. Itu buat seharga bumper, lu bayangin kalau dibandingin sama Brio, gua kemarin cari spill copotan 900.000 dapat coy. 700 lah ya, 700 juta untuk copotan. Brio, Jadi buat iya. teman-teman nih mungkin memang harga mobilnya masih masuk akal lah ya, di angka range segitu dapat mobil sudah ABS, sudah EPS 1500 cc, kenceng, spare part juga ya. Mungkin buat teman-teman kan beberapa ada yang takut nih untuk Suzuki. Memang kalau dibandingkan dengan Toyota, Daihatsu memang untuk spare part lebih murah lah ya. Dan satu lagi, mobil ini tuh nggak limbung, terus kaki-kakinya juga enak, Stabil Stabil. banget. Jadi buat teman-teman nih yang mau ngangkat nih, yang harus diperhatikan nih untuk misalkan pertama beli, yang pertama mungkin tetap body ya cuy. Body Tetap harus lempeng lah ya, soalnya kalau body udah keriput kan ada lumayan ya. Iya. Kemudian yang kedua interior mungkin ini kebetulan pas dapat itu dengan kondisi dibungkus, dan pas kita buka ternyata Masih interiornya standar. masih standaran orisinil dan masih mulus banget walaupun dengan kilometer 215.000. Jadi recommended sih teman-teman, daripada mungkin dengan range segitu kan teman-teman bisa dapat Akia atau Ayla lah ya. Cuman menurut saya ya mungkin tergantung kebutuhan teman-teman semua. Kalau teman-teman ngejarnya yang irit ya larilah ke Ayla, Akia. Kalau misalkan teman-teman butuhnya enak, nyaman, lari, udah cukup ini dengan 1500 cc, bodi sekecil ini, lari kenceng, top speed berapa cuy? Lu pernah coba? Sampai saat ini gua pernah bawa di jalan tol tuh, gigi masih di gigi 4, RPM baru nyampe 4.000, udah sampai 140. Itu baru RPM 4.000, gigi 4, belum sampai ke gigi 5. Gua nggak berani ngebejek terus cuy, karena ya namanya mobil tua lah. Walaupun seseger-segernya mobil tua gitu kan, siapa tahu di jalan ada apa-apa. Jadi kita ambil safety-nya aja. Cuman patokannya itu gigi 4, RPM 4.000, speed udah di 140 cuy. Bayangin kalau dibanding sama Avanza atau yang lainnya. Mungkin udah geter ya, dan kaki apa? Oh, enggak, stabil. Handling anteng ya. Iya. Yang mungkin gak jauh beda sama sebelumnya kan saya pernah punya Aerio nih. Mesinnya kan sama, basicnya sama, mesinnya 1500 cc VVT. Waktu itu di RPM 4500 itu udah jalan 150-160 cuy. Dengan mobil segede itu. Apalagi dengan mobil segede ini. Jadi kurang lebihnya itu sih cuy, buat teman-teman yang pengen ngangkat mobil ini nih.
recommended lah ya dengan harga segitu. Kemudian fitment tadi udah dijelaskan, nanti di spill video berikutnya ya buat teman-teman yang pengen upgrade kaki-kaki. Jadi kurang lebihnya itu cuy, barangkali ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, nanti kan kita jawab sebisa kita lah ya, semampu kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Anjing.